Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Kafah Talk. Kali ini kita kedatangan saudara kita, Himas El Hakim. Beliau merupakan ketua dari komunitas Muslim Fit dan juga beliau merupakan certified calisthenic practitioner. Assalamualaikum Mas Himas. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Terima Hamad. kasih banyak nih sudah bersedia Hamzah. hadir di Oke, Kafah Talk. sama-sama. Gimana kabar nih Mas? Gimana kabarnya Bang? Baik-baik Alhamdulillah. juga. Kita workout from home sekarang ini ya. Waduh, WFH jadi workout from home ini ya. Betul, betul sekali. Not only working ya. Workout juga harus di home Oh, juga oke ini. oke masih Mas. Gimana nih? Kalau Bang Hamad gimana nih Di rumah nih seperti biasa. kabarnya? Alhamdulillah Wah, sehat. siap. BFA Cuma juga ya. memang udah mulai jenuh nih di rumah. Tapi ya kita tetap Hmm. sampaikan ke teman-teman untuk WFH, work from home, untuk melakukan social distancing Betul. seperti sebagaimana yang disarankan, diinstruksikan oleh pemerintah kita ya. Pemerintah. Nah Betul itu masih banget. Mas, Betul banget. saat ini sepertinya nggak ada topik lain ya selain pandemi COVID-19 ini ya. Dan menjadi penting juga Iya. sebenarnya pembahasan soal kesehatan serta kebugaran ya. Berhubung saat ini juga Betul kita banget. diharuskan untuk menerapkan social distancing, kemudian digalakkan juga work from home, yang mana mungkin keaktivitas di luar rumah banyak berkurang, kecuali penting-penting saja ya. Nah, dan kemudian juga banyak Banget. aktivitas di rumah yang mana untuk menghindari penyebaran COVID-19 ya. Nah, karena hal itu juga, saya kira rame juga nih saat ini di sosial media banyak orang-orang nge-quote ya, akibat COVID perut semakin maju. Nah, kalau Ada kemajuan berarti ada ya. kemajuan, betul. Kalau menurut Mas Himas sendiri melihat hal ini bagaimana ya? Oke, terima kasih Mas Ahmad Hamzah dan juga kawan-kawan pendengar setia Sapa Talk edisi kali ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banget sama kawan-kawan tim Kafah ya yang sudah bersedia untuk mengajak saya bergabung di talk ini. Itu tentu menjadi satu kebanggaan bagi saya buat berbagi dan juga sharing-sharing ya. Di sini kita juga belajar bareng. Di sini saya juga ya let's say ingin sharing apa yang sudah saya alami sendiri ya, by my experience personally, sama ya melihat beberapa beberapa fenomena-fenomena termasuk ketika ya ini sebenarnya kalau kita boleh melihat fenomena pandemi ini ya, masa pandemi terutama kebijakan-kebijakan yang berlaku sekarang ini tentu kalau kawan-kawan di kota-kota besar ya, Surabaya, Jakarta, utama Jabodetabek itu pasti jalan tuh sepi banget, lebih sepi lah, hampir sama kayak kita libur lebaran tuh biasanya tuh, serius sih. Nah jadi ini tentu jadi salah satu hal yang sangat menantang buat kita ya, karena tadi ketika Mas Hamas menyatakan ada kemajuan ya, tetapi sayangnya kemajuan ini punya konsekuensi yang cukup berisiko ya, Iya, betul. meskipun ya kalau kita sadar juga bahwa ya risiko itu ada di semua orang ya, yang namanya kasarannya itu wong mati ku gak nonton umur, gak nonton bentuk badan ya, gak nonton gempal gae, kayak mati-mati gitu ya. Cuman kalau bahasa dari komunitas kesehatan itu kenapa sih kita perlu untuk hidup dan berolahraga ya, sama fitness dan sebagainya itu agar kita menjaga kebugaran tubuh. Kenapa menjaga kebugaran tubuh ya, agar kita ya senantiasa hidup dengan lebih tenang, bahagia dan lebih nyaman gitu. Bahasa itu kalau kita bisa mati nyaman, kenapa kita cari mati yang nggak nyaman? Baca kasarnya gitu ya. Oke. Jadi karena konsekuensi konsekuensi ketidakbugaran itu jauh lebih berisiko dibanding kebugaran ya. Kita bicara potensi penyakitnya ya kan banyak, kemudian juga potensi finansial berobat dan sebagainya ya kan. Apalagi di masa-masa yang sangat berisiko ini juga tentu sakit sedikit bisa berakhir gitu ya. Jadi tentu menjaga kebugaran tubuh ini juga menjadi hal yang sangat menantang buat kita, kawan saya, semoga yang tetap
setia dan dirahmati Allah semua. Oke. Jadi itu Mas, kalau saya melihatnya, jadi kemajuan ini dalam konteks kita nggak perlu menyiasati kemajuan dalam arah yang positif ya. Oke. Bukan antara kemajuan, entah itu kemajuan selimutnya ya, semakin maju ke muka selimutnya ini rebahan mulu gitu ya. Waduh. Atau yang gimana sih itu. Oke, Mas Dimas. Begitu sih. Nah, terkait olahraga nih, Mas Dimas. Kan untuk menyikapi kemajuan ini dengan cara positif, mungkin salah satunya dengan olahraga ya. Nah, kira-kira nih, Hmm. apakah olahraga di dalam rumah ini seefektif di luar rumah, Mas? Oke, masalah efektivitas tentu kita ini ya, indikatornya banyak tentu ya, indikator dan juga apa yang menjadi faktor-faktor penentunya itu. Akan tapi poin pentingnya olahraga itu kan sebenarnya kan kita bicara olahraga, mengolah tubuh ya kan, yang menjadikan tubuh ini berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya kalau kita membaca, mengkaji juga bahkan merefleksikan bagaimana dahulu itu manusia itu bisa apa ya bahasanya, survive ya, bertahan hidup, baik itu di zaman-zaman yang bahasanya 1.0 ya, 1.0 sampai ke 4.0 bahkan nyampe 5.0 itu kan sebenarnya kan manusia itu memiliki fungsi-fungsi tubuh yang mekanis yang luar biasa sih itu. Bagaimana kita dulu bisa jadi hunter and gatherer ya. Saya nggak tahu ini benar nggak grammar-nya. Oke. Hunter itu kan pemburu ya. Berburu, kemudian juga melaksanakan kerja-kerja yang tanda kutip sangat kuli sekali ini ya, angkat-angkat Fisik kayu dan gitu ya. sebagainya, ngapak pohon dan sebagainya, physically itu. Makanya kan sebenarnya kalau kita bicara masalah olahraga hari ini, alhamdulillah karena teknologi dan informasi, kita tahu juga sangat banyak banget informasi dan khazanah yang bisa memperkaya kita, kawan-kawan sekalian nih, semoga diberkati Allah. Kami kan bisa membuka kanal-kanal laman pencarian ataupun sosial media ya untuk bisa mencari sumbernya. Kan tetapi tentu saja tidak semua hal itu bisa tanpa coba, karena sekali lagi hal yang perlu kita kita lihat pertama kali ya agar latihan dan olahraga itu efektif adalah diri kita sendiri. Kita harus punya awareness dengan diri kita sendiri. Terutama ini saya punya cedera nggak, punya riwayat sakit nggak, punya riwayat sakit sesuatu nggak gitu, entah itu di jantung, paru-paru atau yang lain. Karena ini tentu akan mempengaruhi efektivitas dan benefit dari olahraga yang akan dilakukan nantinya. Oke. Jadi jangan sampai kita olahraga tapi nggak aware dengan tubuh kita nggak sadar ada penyakit di dalam tubuh kita, yang akhirnya malah memperparah keadaan. Ya kita mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga ini ya diramaikan dengan kabar duka ya, ada artis yang dia harus olahraga ternyata juga cepat gitu ya. Ini di samping karena memang takdirnya ya gitu ya. Ada juga dulu itu anggota dewan kalau nggak salah. Dia anggota dewan nggak sih ya? Dulu anggota dewan main futsal wafat gitu. Dan ya kalau nggak sendiri juga pemain sepak bola ya kan, kemudian pemain basket dan sebagainya juga tanda kutip wafat juga dalam lapangan ya. Nah, sekali lagi bahwa ya nggak ada sih sebenarnya yang olahraga nggak ada risikonya. Makanya semua olahraga, semua aktivitas pasti punya risiko. Maka untuk menanggulangi risiko itu ya kita harus tahu kondisi tubuh kita, bahasa itu SWOT kita apa sih. Jadi itu secara poin pertamanya. Yang pertama adalah kita harus aware dulu dengan diri kita. Baru ketika kita sudah tahu, oh kita bisa mencapai titik ini, kita ternyata ada kurang sini sebagainya, baru kita mencari gerakan-gerakan aktivitas olahraga yang cocok untuk diri kita. Contoh nih, ini sebagai contoh bagi kita yang bagi kawan-kawan yang memiliki badan yang berlebih ya, saya nggak mau mengatakan bisa kegemukan ya, jangannya kok cara itu ya. Oke. Agama dan anatomi tubuh gitu ya. Nggak. Tapi yang berlebih gitu ya. Tentu akan sangat tanda kutip ya, sangat kasihan bagi sendirinya kalau dipaksa untuk jogging atau treadmill ya di rumah ya. Oke. Sangat kasihan tubuhnya karena olahraga jogging dan lari itu punya risiko yang tanda kutip risiko tekanan yang besar untuk sendi. Makanya kalau sendinya belum siap dan sebagainya, tentu akan kasihan tubuhnya. Gitu. Jadi ini pentingnya kita aware dulu dengan tubuh kita ini punya penyakit atau gimana tipikalnya, kemudian baru kita lihat bagaimana dan gerakan-gerakan apa aja yang insya Allah saya kira cocok untuk diri kita. Jadi itu dulu untuk agar efektif dan efisien olahraga kita di mana aja, termasuk katanya di rumah. Siap, Mas. Barangkali ini kan tadi secara umum memang kita harus aware terhadap diri kita ya, apa yang bisa kita lakukan, mana yang sehingga untuk mengurangi resiko cedera itu ya. Barangkali ada referensi Mas, kira-kira baca apa atau lihat video apa yang
bisa kita untuk tahu lebih lanjut terkait dengan gerakan-gerakan dan seterusnya yang bisa dilakukan di dalam rumah. Oke, oke, terima kasih. Untuk referensi tentu pertama kali adalah kalau kita ya tadi kalau kita mau ngecek diri kita sendiri ya tentu kita coba untuk minta kalau memang kita punya ini ya merasa punya gejala-gejala kesehatan tersendiri tentu kawan-kawan harus harus tanda kutip mau untuk sedikit terbuka dan jujur dengan dokter atau tenaga medis itu biar ya penanganannya juga bisa lebih profesional dan juga lebih aman. Kalau memang kawan-kawan merasa sejauh ini saya fine-fine aja dan nggak ada masalah, kawan-kawan bisa untuk mengontak ini nih personal trainer atau coach-coach fitness atau ya pelatih-pelatih kebugaran yang ada di yang mungkin kawan-kawan kenal. Atau salah satunya ya saya. Itu. Jadi itu Mas untuk masalah referensi agar ya tanda kutip kita bisa lebih ini ya lebih jadi sekali lagi ini tantangan di era informasi ya di mana informasi ini sangat banyak kita sekali lagi saya sampaikan kita bisa banget untuk cari informasi tentang fitness itu ada jutaan saya yakin baik itu di sosmed di pencarian maupun di Google dan sebagainya. Kalau kan juga nggak perlu bayar jutaan atau ikut latihan prakerja untuk bisa dapat pemahaman tentang ini ya tentang fitness ya nggak perlu. Cukup yang penting punya kuota gitu ya dan tinggal cari aja. Cuma tadi di antara banyaknya informasi itu tentu sekali lagi ya tentu kawan-kawan harus milah-milah ya. Jadi pemilihan itu ya yang harus kita pahami. Kita sama itu harus secara kritis untuk bisa memilih informasi. Sama kalau kita bicara secara otoritas agar ya pasien itu nggak kena hoax, ya kan nggak kena disinformasi, nggak kena pasien itu apa angin surga. Woi, gerakan ini bisa buat Anda kurus. Ya, jadinya yang clickbait gitu ya. Gerakan ini bisa buat Anda six pack. Ya. Oke. Itu kita perlu kritis. Makanya kita perlu konsultasi ke ahlinya. Oke. Orang itu lebih tahu. Itu sih. Baik. Ya, jadi penasaran juga nih Mas, kalau misalkan kan sekarang tuh banyak tuh di Play Store, di App Store ya, aplikasi-aplikasi yang aplikasi fitness lah yang terkait dengan apa yang memberi panduan itu. Apakah itu cukup mewakili program-program yang ada di sana atau mungkin kita masih perlu bimbingan coach gitu? Apalagi kan saat ini mungkin lagi social distancing ini Mas. Saya tuh udah agak bisanya juga jarak jauh gitu. Apakah terwakili dengan aplikasi ini? Soal masalah aplikasi, sebenarnya kalau kita bicara aplikasi, sekali lagi ini merupakan satu anugerah ya, dan kemudian buat kita, sekaligus tantangan buat kawan-kawan, semua juga. Satu sisi, ini sangat mudah sekali, mudah kita untuk controlling ya kan, untuk knowing lebih banyak gitu. Dan juga ya, terutama masa controlling ya, agar kita ada yang ngingetin gitu ya. Masa yang ngingetin alarm mulu itu ya. Jadi yang ngingetin juga aplikasi bisa. Saya pribadi juga menggunakan aplikasi. Kalau saya pribadi menggunakan aplikasi yang menurut saya punya otoritas. Otoritas seperti apa? Jadi otoritas seperti nama besar ya, brand olahraga atau brand apparel yang mendunia yang kita bisa tahu oh ini punya otoritas nih dia atlet-atlet yang di sini atau punya trainer yang cukup punya kapasitas di situ. Saya kira kan bisa mencari di App Store atau di Google Apps ya untuk Google Play Store untuk mencari mana yang recommended itu. Kalau saya pribadi juga menggunakan. Tapi tentu sekali lagi kalau saya bahwa yang namanya aplikasi tetap aplikasi dia hanya tanda kutip membantu saja. Pada akhirnya tetap ya aplikasi sebaik apapun, aplikasi secanggih apapun, termasuk kawan-kawan membayar coach semahir apapun, kalau kita sendiri sebagai individu tidak punya keinginan untuk maju, ya tanda kutip ya percuma sih itu. Ya akan maju terus, maju ini ya, maju. Betul. Waduh. Jadi itu juga kemajuannya semakin maju. Posisi dari aplikasi, posisi dari personal trainer, posisi dari komunitas itu supporting dan juga sebagai sarana untuk sharing. Kemudian yang kedua terkait masalah online coach ya, coach personal trainer pertama. Sekarang saya kira alhamdulillah juga sudah mulai banyak sekali ini fenomena-fenomena online coaching di sektor kesehatan. Betul, karena apalagi sekarang isu kesehatan jadi salah satu isu yang cukup penting Mas ya kan, karena
salah satunya kan jaga imunitas, ya kan, jaga imun, jaga iman, itu sekarang jadi hal yang sangat penting banget di era-era seperti ini ya. Jadi kita bicara soal nutrisi, kita bicara soal diet, kita bicara soal apa yang soal Iya. kesehatan ya, dokter dan sebagainya, itu sekarang lagi rame. Makanya isu healthcare ini jadi salah satu isu yang lagi naik nih sekarang nih. Termasuk salah satunya juga workout. Makanya ini menjadi salah satu, alhamdulillah juga salah satu anugerah buat kawan-kawan di kebugaran ya. Tentu juga tantangan juga. Tantangannya itu tadi beda banget ketika menangani klien, menangani kawan-kawan yang secara offline dengan online gitu ya. Kalau kita di offline, kita bisa mengatur gerakan, oh ini mas agak turun, oh ini agak naik dan sebagainya. Atau bahkan bisa juga sebagai bahasanya itu spotter ya. Jadi ngawasi agar katakanlah kalau angka beban itu nggak jatuh terlalu parah dan sebagainya. Tapi ketika online kan nggak bisa. Agak ya bisa sih, bisa dengan beberapa, cuman tentu sentuhan-sentuhan kan beda ya. Betul. Kita nggak bisa membenarkan langsung karena tadi keterbatasan secara keberadaan gitu. Jadi kita mungkin jauh ini yang saya pengalaman adalah menggunakan Zoom, menggunakan Google Hangout, ya aku sebut merek ya apa ya. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi online untuk tetap live stream dan juga untuk membantu klien-klien dan kawan-kawan komunitas dimanapun mereka berada. Jadi insya Allah sebenarnya dengan adanya social and physical distancing ini sebenarnya juga plus minus. Plusnya tadi kita bisa menjaga lebih banyak, minusnya kita tentu sentuhan personalnya itu beda sekarang. Kita sentuhan personalnya ya sentuhan yang lebih ke mentalitas, lebih ke arah mengembangkan mental dan motivasi, terutama kan ketika ya kita tahu lah, ya, let's say ya ketika ada pengawas ujian di kelas dengan pengawas ujian nggak di kelas kan pasti beda mentalnya. Nah itulah gitu. Jadi sekarang tantangan kita lebih takut menjaga mentalitas dari masyarakat dan kawan-kawan agar tetap mau untuk berolahraga gitu. Oke, siap-siap. Berarti penting banget ya tetap berolahraga nih ya ketika di masa-masa corona ini ya. Nah, Mas, terkait juga nih mungkin ya selain kita menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga ya kesehatan tubuh gitu. Saya kira penting juga nih terkait kesehatan mental nih Mas, karena yang saya sering baca nih saat ini justru banyak yang bosen, sudah suntuk bekerja di rumah karena juga jarang bertemu dengan banyak orang seperti itu ya. Nah itu kan terganggu nih ya, banyak yang ya khawatirnya bisa mengarah kepada depresi atau akhirnya bagaimana. Yang lain ya. Ngitung beras gitu kan. Betul ya. Nah itu kira-kira ya. Nah itu Nah itu kira-kira apa nih? Mas? Apa ada banyak banget referensi jurnal maupun karya ilmiah yang membuktikan bahwa olahraga sedikit banyak mempengaruhi mentalitas yang positif bagi ini ya, mental health, terutama dalam mengurangi anxiety, depression dan sebagainya. Mungkin salah satu buku yang mungkin kalau kalian punya waktu agak luang untuk membaca buku, ada salah satu buku yang cukup ya sebenarnya ini buku yang agak lama risetnya, cuman secara konsep, secara prinsip itu bisa menjadi bahasanya apa ya, diterima lah secara umum. Itu buku judulnya Spark, SPARK. Itu karya dari John Ratey. John Ratey ini lulusan Harvard. Beliau merupakan profesor di ini ya, Harvard Medical School. Dia tulis tentang Spark, Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Jadi dia di sini mengulas dampak dari exercise atau olahraga terhadap yang namanya otak, termasuk masalah mental dan sebagainya. Juga termasuk bagaimana olahraga seperti apa, olahraga yang bagaimana sih itu secara gestur dan secara tentu sekali lagi ada beberapa riset yang akhirnya sedikit banyak juga diperbarui entah memperkuat atau merevisi buku ini. Cuman buku ini tetap menjadi salah satu buku yang cukup jadi referensi utama lah bagi kawan-kawan yang ingin membaca buku. Jadi insya Allah sedikit banyak exercise itu sangat mempengaruhi mood kita ya, pertama ya. Bagaimana banyak sekali hormon-hormon yang akan bahasanya itu tertantik ya kalau bahasa saya. Kalau bahasa kesehatan saya itu bukan ranah saya, kalau bahasa kawan-kawan tenaga
kesehatan ya. Tapi secara experience, insya Allah exercise dengan ini ya, dengan porsi yang sekali lagi kembali ke poin awal ya, dengan porsi yang tentu efisien, porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita, insya Allah akan memberikan benefit yang sangat luar biasa baik lahir dan batin insya Allah. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak nih Mas Dimas. Oh ya, sebelum kita akhiri, barangkali kami punya program nih di podcast ini, yaitu untuk membudayakan literasi. Maka ada 2 pertanyaan yang akan kami tanyakan di akhir setiap episode podcast kami ya kepada narasumbernya ya. Oke, pertanyaannya pertama, buku favoritnya Mas Dimas apa? Ya, saya pribadi ya, saya punya prinsip buku favorit yang paling senang. Karena dari semua buku saya belajar. Aneh. Paling tinggi karena ya serius. Saya terbentuk dari banyak paling buku nih Mas yang paling. Nah. Banyak buku yang sangat menggugah ya. Oke, boleh lebih dari tentu di luar ini ya, di luar Al-Qur'an. Boleh lebih dari 1 ini 2 atau 3. Makanannya sudah paripurna ya, nggak boleh dinego lagi ya. Kalau buku yang cukup menginspirasi saya itu yang pertama kalau dari buku betul. Yang monggo. Tanda kutip membuat saya lebih kritis itu buku Sifat-Sifat Nabi karya Syekh Al-Albani. Betul sekali. Ini ternyata sedikit banyak membuat saya tanda kutip jadi melatih tingkat kritis saya bahwa ya sesuatu itu perlu kita pelajari terus, termasuk masalah agama, masalah dunia dan akhirat sebagainya perlu kita pelajari. Dan buku yang kedua, kalau kita bicara secara umum, saya terinspirasi dari buku David and Goliath karya Malcolm Gladwell ya. Itu di buku itu benar menunjukkan bahwa ya yang pertama sejarah itu juga memiliki nilai-nilai yang bisa kita terapkan meskipun secara taktikal bisa beda gitu. Tapi tentu secara prinsip sama yang bisa kita perjuangkan. Itu kurang lebih 2 buku yang sedikit banyak membuat menginspirasi saya, Mas. Mungkin belum dilunak agar mungkin pendengar semua bisa lebih ini ya, praktikal ya. Oke. Praktikal. Jadi sebelum saya serahkan ke Mas Ahmad untuk diakhiri, sekali lagi, monggo. Tentu nggak perlu lagi saya ingatkan betapa pentingnya kita untuk berolahraga, work out from home ya. Dan sekali lagi kawan-kawan juga kalau mencari informasi sekali lagi banyak banget. Dan salah satunya adalah kawan-kawan bisa follow akun kami @themuslimfit di Instagram ya. Dan juga kita juga ada di YouTube. Oke, terima kasih. Di YouTube juga ada kami Oke, nanti kami tulis di deskripsi juga. Masih belum banyak. Kemudian yang kedua juga tentu untuk kawan-kawan semua secara garis besar ya, secara general olahraga itu bisa dalam berbagai bentuk. Kawan-kawan bisa melakukan aktivitas apapun itu selama itu fisik ya, insya Allah itu termasuk olahraga. Contoh angkat galon ya, angkat galon 1 kali 2 kali, oke sudah cukup. Berkeringat, oke lakukan itu. Let's say kalau kawan-kawan ingin, jadi secara garis besar ya, secara umum kawan-kawan bisa melakukan 3 gerakan. Cukup, dan itu pun gerakan ini apa aja itu, pull, push, dan leg squat ya. Push, pull, dan leg. Nah, push itu kan bisa push up atau bahkan mendorong dinding sekalipun, itu bisa menjadi olahraga yang sangat sederhana tetapi insya Allah itu punya benefit jika dilakukan dengan tepat. Kemudian pull, ini kawan-kawan nge-pull itu kayak ya angkat galon kan kita ngangkat tuh, nge-pull tuh. Atau kawan-kawan kalau betul nge-pull, narik ya nge-pull ya. Kemudian juga kawan-kawan kalau punya narik ya, gagang pintu ya, kusen pintu di atas kan ada kayak gantongannya, kawan-kawan juga mungkin pengen belajar pull up juga bisa ya nggak perlu pull up banyak, cukup mungkin saya belum bisa pull up sempurna nih, coba kawan-kawan cari di progresnya pull up gimana, pull up pertama ya negatif dulu dan sebagainya. Jadi itu pull, dan yang terakhir squat leg. Nah ini mungkin sangat sederhana juga. Squat itu kan kayak apa ya, kayak kita loncat-loncat gitu ya, kayak Ronaldo gitu ya, Ronaldo loncat gitu ya, nge-pull ya, loncat. Dan itu cukup mudah, nggak terlalu
itu Oke. banyak gerakan. Dan sekali lagi tentu di kita juga melihat kawan-kawan gimana sendinya ada yang fit enggak, kalau nggak ada insya Allah aman. Dan kalau kawan-kawan merasa wah saya sudah enteng nih, coba kawan-kawan cari kayak pemberat tadi, galon yang kecil atau tas dengan isi apalah, isi beban 5 kilo, sekian kilo dan sebagainya, terserah bebas. Jadi sekali lagi insya Allah nggak ada excuse buat kita untuk tidak berolahraga di rumah. Wah saya mau itu untuk ini ya, untuk yang weak, untuk yang strength, membangun strength kekuatan. Untuk yang kardio gimana mas? Kardio juga bisa banyak kalau kawan-kawan punya sepeda statis bisa. Kalau kardionya ya biasanya paling mudah ya kita Nah, masuk itu gimana let's tuh di say rumah itu? skipping ya, cukup dengan bondo apa mungkin kalau ada tali pramuka bisa pakai tali pramuka, kemudian itu tali pramuka, atau biasanya kalau anak zaman dulu Skipping itu pakai rope ya? karet pasang-pasang dari skipping rope juga bisa ya. Atau kalau pengen bener nggak Iya. betul lah karena Sampai bisa. bendera, Mas. Atau ya sebenarnya banyak banget cara kita untuk bisa Sampai bendera. menyiasati ya alat untuk kardio. Yang penting kardio itu kan sebenarnya kan olahraga yang mempengaruhi jantung, memacu jantung kita, heart rate, dan juga nafas kita, paru-paru, dan juga aliran darah. Itu ketika let's say kita mau lari di tempat juga bisa, tapi lari di tempat kan bosen lah ya. Kecuali kawan-kawan lari di tempat tuh ini ya, lihat film atau lihat meja buku di tempat, tapi nggak bisa fokus ya. Banyak sebenarnya, banyak untuk adik di rumah, kawan-kawan bisa sekali lagi cari informasinya. Yang penting kalau secara besar kawan-kawan bisa melakukan dua aktivitas itu, kawan-kawan bisa kardio dan juga membangun otot, kekuatan, strength building. Dan yang poin selanjutnya adalah kawan-kawan bisa juga melakukan olahraga itu nggak usah setiap hari. Kalau memang nggak kuat setiap hari ya, cukup at least 2-3 kali per pekan, seling-seling ada, insya Allah cukup, dengan intensitas ya kurang lebih satu kali olahraga Cukup udah itu, Mas. ya. Setengah jam lah cukup. Jadi kalau kawan-kawan mau habis sholat subuh atau habis ngaji tilawah, habis ini Ramadan ya, habis tilawah biar nggak ngantuk, atau sebelum buka puasa ya, itu insya Allah cukup waktu yang cukup baik untuk olahraga. Jadi setelah sahur dan juga sebelum berbuka itu waktu yang cukup direkomendasikan. Kenapa? Karena itu energi kita yang pertama kalau setelah sahur kita masih ada, jadi kita masih bisa membakar lah ya, membakar beberapa energi kita. Dan kalau sebelum berbuka itu kita juga bisa untuk setelah olahraga buka, energi terisi. Dan tentu kalau kita bicara olahraga di bulan Ramadan ketika puasa, tentu intensitasnya tidak sebanyak, sekencang, setinggi ketika kita hari biasa gitu. Ya kurang lebih kalau kurang lebih 60% lah, 60%. Jadi kalau biasanya bisa push up 100 di hari biasa, ketika puasa ya push up 60 cukup lah gitu. Atau 50 cukup. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya share, saya bagi untuk kawan-kawan semua untuk bisa dipraktikkan di rumah. Jadi sekali lagi kawan sekalian, kesehatan itu tanggung jawab kita. Kita kesehatan itu bukan masalah bagus atau enggaknya sepatu kita, pakaian kita, aplikasi kita, member fitness kita, sebagainya. Tapi kesehatan itu berawal dari kemauan kita untuk hidup sehat. Dan itu kalau nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Seperti itu. Sebagaimana kata para alim ulama ya kan, gunakan waktu sehat kita sebelum waktu kita sakit. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan kembali kepada Mas Hamas. Terima kasih banyak nih Mas Himas. Ya menarik sekali pembahasannya. Berarti kita nih di masa COVID ini tidak menghalangi kita untuk tetap berolahraga ya. Karena kita juga perlu tetap sehat di masa pandemik ini untuk agar kita tidak tertular juga. Kemudian juga untuk tetap stay in shape dan kemudian tetap aktif tubuhnya sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak nih Mas Imas atas waktunya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas Imas terkait dengan yang literasi tadi. Untuk buku favorit kan ada dua ya. Kalau buku terakhir yang dibaca oleh Mas Imas apa? Baca soal ini. Ya kan? Judulnya adalah The Innovators. Ya. How a group of hackers, genius, and geeks created the digital revolution.
saya masih baru awal banget bacanya, jadi Buku bagus nantikan itu. reviewnya. Jadi insya Allah, oke, sama-sama. Oke. Oke, terima kasih banyak nih Mas Dimas atas waktunya. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di episode selanjutnya. Stay tune di Spotify kami, kemudian di YouTube juga, dan channel lainnya yang kami publish di anchor.fm. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta